wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada saudara-saudara, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Tidak nyana-nyana, tidak sangka-sangka pagi-pagi aku terkejut deh karena disengaja membuat kejutan ya. Saudara dari Lampung ya, dari Malang, Balesari, Padepokan Suryanegara yang telah hadir di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga setiap langkah dari tempat Anda sampai sini mendapat imbalan barokah. Amin. Ya, di sini mau saya lanjutkan video saya yang terdahulu tentang adanya COVID. Nah, saya kan bilang bahwa tanggal 10 Agustus kemarin itu berakhirnya Windu Sengoro atau satu suro. Satu suro pas tahun Alif tompo tahun dina Rebu Wage. Itu masalah suronya. Kalau Muharramnya malam Selasa tampoi. Nah, jadi tahun Muharram, tahun Hijriah 1443. Nggih ya. Kalau tahun Suro, tahun Sokonya 1955. Itu pas kemarin itu tanggal 10 Agustus bertepatannya. Akhirnya Windu Sengoro, di mana Windu Sengoro itu adalah windu yang penuh dengan pencobaan, windu yang penuh dengan bahaya, windu yang penuh dengan musibah, windu yang penuh dengan hal negatif itu. Nyata ubahnya seperti zaman dulu, adanya pandemi itu tepat pada Windu Sengoro. Hasil dalam satu suro kemarin itu akhirnya Windu Sengoro mancik ke Windu Sancahyo atau Windu Sanjoyo, kalau orang Jawa, Windu Sancahyo. Di mana Windu Sancahyo itu windu membawa keberkahan, membawa sinar. Mudah-mudahan dengan kita mancik ke Windu Sancahyo ini akan menjadi negara kita mercusuar dunia. Amin. Bersamaan dengan 6 bulan yang lalu, saya sudah berkata kepada semua anak-anak didik saya bahwa tak lama lagi akan berakhir. Tapi nyatanya sampai sekarang belum juga berakhir. Nah, setelah saya itu menyatakan agar semua warga minum wedang kencur, nah itu apa itu hasil WC, hasil ritual saya. Wedang kencur setelah itu dia ada komen dari Sumatera, ada komen dari mana-mana bahwa dengan adanya itu sudah orang mati sudah berkurang. Orang sakit-sakit itu sudah berkurang. Nah, sudah menurunlah kematian ini. Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam doa-doa yang telah kami panjatkan. Yang dulu kita kan ngoto bokomo nyoyo jodo polowo soto dokor jono balik kabeh penyakit-penyakit nanti asale. Ojo ono balik mana. Alhamdulillah ada komen-komen dari Sumatera, dari Malaysia, dari Brunei. Setelah dilaksanakan minum kencur itu ya rada redah lah. Nah, bukan karena saya, tapi itu karena Allah mengizinkan atas doa-doa yang kami panjatkan. Nah, ini saya berada di bawah payung Tunggul Wijoyo. Dengan terbukanya payung Tunggul Wijoyo ini, moga-moga terbuka pula. Payung Tunggul Wijoyo ini, kalau tidak bulan Suro ini tidak terbuka ini. Tidak saya buka ini, jadi saya buka Tunggul Wijoyo ini. Nah, bersamaan dengan warna janur kuning. Kuning itu berarti jaya. Mudah-mudahan dengan terbukanya payung Tunggul Wijoyo ini terbuka pula rezeki kita semua. Amin. Menutupi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan terrealisasi bahwa negara kita menjadi negara mercusuar dunia. Maka saya akan muncul bersamaan. Semoga aku akan tunjukkan di mana aset-aset negara yang terpendam, yang tidak diketahui
ya saya siap menunjukkan titik dan tempatnya. Ketahuilah bahwa negara kita ini loh jinawi, kaya raya. Jangan buat lagi. Kita bernaung di bawah panji-panji Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tetap harus kita jaga, jangan sampai terpecah. Sebagai sekarang ini persatuan. Nah, bukti dan nyata. Sekarang ini merah putih, bendera kita itu sudah berupa bentuk, warnanya tetap merah dan putih. Tapi bukan bendera lagi ini, tapi itu namanya umbul-umbul. Saya berjalannya 1 jalan. Umbul-umbulnya itu ada 80, merah putihnya cuma 2, itu benderanya. Jadi berubah bentuk. Ada lambang apa ini? Kok umbul-umbul? Jadi umbul. Ya semogalah merah putih tetap merah, berarti berani, putih berarti suci, merah itu teko bopo, itu teko biang, putih soko bopo. Maka sekarang kita mohon lanjutkan minum beras kencur, minum edang kencur itu, karena itu adalah hasil bisikan wisik yang telah kami terima. Itu banyak-banyak yang sakti. Ini dari Palembang, dari Lampung, dari Malang, ya, memberi kesaksian bahwa setelah minum kencur itu, maaf, saya tidak dagang kencur loh, ini bukan sponsor kencur ini hasil wisik, hasil ritual saya. Saya mohon pada Allah, apa yang seharusnya untuk menanggulangi? Ya, ternyata sudah berubah, sudah berkurang. Angka kematian sudah berkurang. Yang sakit-sakit sudah berkurang. Maafkan. Cuma ini bendera inilah ya saya bendera ini ganti umbul-umbul. Itu sebetulnya umbul ya. Moga umbul rezeki deh itu. Amin. Payung Tunggul Wijaya. Tunggul atau unggul. Naik mumbul. Nah, kayak bermul. Wijaya, kejayaan. Mudah-mudahan berlipat ganda apa yang kau inginkan ke semana. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Khususnya yang datang di pagi hari ini. Yang dari Lampung, dari mana. Monggo, apa yang akan ditanyakan saya siap menjawabnya. Monggo. Gus, Yai. Monggo. Makna dari merah putih itu sejatinya gimana ya? Agak sini yang dengar. Makna sejatinya dari merah putih. Makna sejatinya dari merah putih. Ya, Jawa Lampung padha ae. Zamane. Sing putih iku saka bapa, sing merah iku saka biang. Itu namanya dalam lambang. Diarani kama loro, kama abang lan kama kang arupa warna kuwi. Mongkone nek begitu lahir dislameti jeneng abang, jeneng putih. Nah, kesempatan itu warna itu jadi warna bendera. Nah, sejak dulu warna merah itu ya Majapahit punya. Warna putih itu ya para ulama yang punya, yaitu dengan lambang itu. Akhirnya disatukan jadi satu, yaitu jadikan bendera. Berarti bendera itu merah itu berarti berani mendapatkan, berani untuk melawan hal-hal yang penjajah, berani untuk melawan nafsu, keberanian demi untuk kesucian, demi untuk kedayaan. Itulah itu. Jadi di akhirnya didadekno bendera. Malah sampai sekarang kalau orang mau membuat rumah mesti di atas wong itu mesti dia bendera merah putih, supaya kita itu terlalu bernaung di bawah merah putih. Itu toko bapak, toko ibu itu loh. Kita nggak rumah mesti kan dikai bulunya dengan merah putih, pasti itu lambang, bukan itu memberhalakan benda ndak. Kono sing santri-santri ngomong itu sing saiki jarane musyrik, enggak. Itu memang nalori. Nalori itu adalah karma. Karma itu adalah hukum yang tidak tertulis. Norma. Bukan karma, norma. Norma itu hukum yang tidak tertulis. Jadi naluri yang tidak bisa kita tinggalkan.
Nalori atau norma ibaratkan wangkit, batas. Kalau aturan hukum dalam agama pun dan apa, itu adalah pagar. Kalau wangkit itu tidak bisa dirubah, tapi kalau pagar bisa dirubah. Ya, kalau wangkit, ya apa, wangkit atau batas tanah umpama itu adalah naluri. Batas itu adalah norma, itu adalah adat. Adat tidak bisa dirubah. Merubah adat sama halnya merubah wangkit atau batas. Aja di akhirat, di dunia caruk. Ya, jelas ya. Monggo, lainnya. Kalau ada lagi, monggo Gus, monggo yang dari Lampung, dari mana? Mumpung jauh-jauh dari Lampung ke sini. Ini pada pekan saya dulu kan Songgo Wijoyo. Songgo itu selalu berdoa. Sekarang enggak nyonggo mana wis. Suko Wijoyo. Karena ada kebanyakan yang sudah berhasil. Kalau Songgo terus waktu enggak kuat. Wis tuwek. Nah, memang saya ini D3, dia duduk doa Songgo Wijoyo. Sekarang yang sudah sukses suka-suka Suko Wijoyo. Itu nama pada pekan saya sekarang. Jangan lupa bahagia. Selalu bahagia. Nah, Selalu ya bahagia. itulah. Ya seperti Suryo Negoro, ya motonya berbahagia selalu. Nah, jangan lupa bahagia. Itu motonya Suryo Negoro. Kemudian tanya yang Monggo. yang menciptakan lagu kemakmuran bangsa, Lagu apa? kemakmuran bangsa. Ya. Nah, yang ciptakan itu apakah itu ada makna ataupun tanda untuk bangsa Indonesia ke depan ya? Ya. Itu memang saya diam-diam itu saya harus menciptakan lagu. Anggota IPKB juga berjuang bersama Yayasan Pahlawan Kemakmuran Bangsa ini. YPKB berdaulat, tak suka bertopan dagu, sing-singkan lengan baju. Holopes kontrol baris, homo ini, homo noruput. Itu memang suatu saran. Semua warga YPKB, Yayasan Pahlawan Kemakmuran Bangsa yang akan kita tuju masa depan. Yang akan kita tuju. Holopes kontrol baris bersatu. Homo himi, homo norupus, pantang mundur. Nah, walaupun ada bahaya bagaimanapun, tetap kita maju demi kemakmuran bangsa, di mana ada lambang payung adalah pengayoman, mengayomi. Kuning adalah warna jaya, mudah-mudahan bisa jaya betul dengan mekarnya payung Tunggul Wijoyo di era Windu Sanjoyo atau Sanjoyo atau Sancahyo. Jadi, Kemudian kita pahami bahwa dalam pembukaan undang-undang, dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu tertulis mengantar ke depan pintu gerbang kemakmuran. Sedangkan itu bagaimana kemudian pintu gerbang kemakmuran itu kan masih di depan pintu mengantar. betul. Sedangkan kapan kita waktu memasuki kemakmuran itu? Kapan masuknya untuk ke kemakmuran? Mudah-mudahan dalam Windu Sancahya itu seorang pejuang perintis kemerdekaan Republik Indonesia itu memang mempunyai satu pedoman bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa. Hak segala bangsa bukan orang Jawa tok, bukan orang Lampung tok, semua suku bangsa, ras, suku, agama itu menjadi satu. Oleh sebab itu, segala penjajah di atas dunia harus dikikis habis karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang pernah saya alami, Belanda itu jahat, untuk terakhir
Jepang lebih jahat lagi. Nah, harus dikikis habis itu. Mohal kalau kita menang, mohal karena lawan kita itu senjatanya mekanik, senjata api, senjata begitu perontongan. Senjata kita tidak punya senjata, hanya cukup dengan bambu runcing. Ya, tapi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa kita, sehingga bisa mencapai di ambang pintu gerbang kemerdekaan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pancasila yang tercantum di dalam pembukaan. Itu Pancasila yang maka dengan itu pemuda dulu, perintis kemerdekaan dulu hanya mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan yang berbahagia. Nah, untuk selanjutnya terserah generasi penerus, isilah merdeka, kemerdekaan yang sudah kita capai melawan Belanda, melawan Jepang. Itu berarti merdeka secara fisik di dalam negeri kita. Untuk mencapai Indonesia merdeka lahir dan batin, loh jinawi, makmur. Ya, generasi penerus saya ini siap Siap. untuk mengisi kemerdekaan fisik. Kemerdekaan fisik itu adalah saya dulu. Indonesia merdeka, itu sudah merdeka. Belanda sudah minggat, Jepang sudah merah. Nah, kalau sekarang jangan sampai sumber daya alam yang sudah saya sebutkan tadi, jangan sampai dikerjakan oleh orang asing lagi. Dulu negara itu dijajah karena apa? Negara kita loh jinawi. Belanda dan Jepang ingin menguasai negeri ini untuk mengeruk sumber daya alam. Tapi nyatanya setelah merdeka, sekarang bukan Belanda, bukan Jepang, tapi Korea dan Cina masuk. Seperti ini, Gunung Gampeng ini. Korea itu. Itu. Berarti yang dijajah sekarang adalah ekonomi. Ekonomi kita. Ekonomi kita sekarang terbelenggu. Itulah yang memerangi generasi penerus kalian ini. Untuk memerangi itu. Tugas saya sudah selesai. Merah putih sudah berkibar. Karena apa? Hidup atau mati demi berkibarnya merah putih. Artinya merdeka. Merdeka fisik. Untuk menuju merdeka kemakmuran bangsa. Ya kalian yang melanjutkan. Ya. Tetapkan Pancasila yang termaktub di dalam preambel itu. Pancasila sakti. Tapi saya pesan, jangan percaya kalau 1 Oktober itu hari kesaktian Pancasila. Jangan percaya. Begitu Pancasila lahir sudah sakti. 1 Oktober itu ada hari penganiayaan teman-teman saya. Hari tragedi. Hari sungkawa bangsa kita. Hari penodaan Pancasila. Di mana sila kedua 1 Oktober itu tidak ada. Teman-teman saya dibunuh secara keji. Jenderal-jenderal itu diculik secara keji. Di luar kemanusiaan. Kok didadekno hari kesaktian Pancasila? Apa benar? Betul kan ya? 1 Oktober 65 itu tidak ada kemanusiaan. Apa ulah dari PKI itu? Di luar kemanusiaan, dibunuh secara keji. Ya, bayangkan 1 Oktober 65 dimasukkan ke dalam sumur. Kok jadi hari sakti Pancasila? Pancasila lahir sudah sakti. Dipikir. Itulah yang dinamakan sejarah belok. Karena apa? Saya pelaku sejarah masih hidup. Yang membelokkan sejarah apa? Supaya untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Bilang siapa?